Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johar Nur Iin, Eskom MT. Saya merupakan dosen Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Bidang ilmu saya ilmu komputer atau teknik informatika. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UPKT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah saya, yakni mata kuliah pemrograman web dengan bobot 3 SKS yang berada pada semester 4. Mata kuliah ini membuat dan mengembangkan aplikasi web dinamis berbasis framework CodeIgniter 3 yang terintegrasi database untuk proses CRUD, menggunakan datatabel.js untuk mengembangkan tampilan web interaktif. Mata kuliah ini juga mengajarkan kita menggunakan library chart dan melakukan trigger table, membuat laporan BWF, membuat filter data pada tampilan maupun laporan pada aplikasi web yang dikembangkan. Capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman web yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teknik pemrograman web untuk membangun aplikasi web yang dinamis dan interaktif berbasis arsitektur MVC, model, view, dan controller menggunakan framework CodeIgniter 3 dengan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP secara efektif dan sesuai kaidah pemrograman yang baik. CPMK 2, mahasiswa mampu membangun antarmuka aplikasi web yang responsif dan terstruktur dengan mengintegrasikan framework front-end seperti Bootstrap ke dalam framework CodeIgniter menggunakan prinsip arsitektur MVC. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan modul aplikasi web berbasis database dengan menerapkan konsep MVC menggunakan framework CodeIgniter secara terstruktur. CPMK 4 mampu menerapkan fitur keamanan dan manajemen pengguna dalam aplikasi web. CPMK 5, mahasiswa mampu membangun fitur transaksi belanja pada aplikasi web menggunakan library chart di CodeIgniter 3 yang terintegrasi dengan CRUD data serta mampu mengembangkan tampilan data yang dinamis dan interaktif dalam aplikasi web, serta mahasiswa mampu membentuk trigger data pada database MySQL untuk manajemen stok dalam aplikasi web. CPMK 6, mahasiswa mampu merancang dan mengelola relasi antar entitas dalam basis data aplikasi web. Mahasiswa mampu membentuk laporan menggunakan library FPDF serta mampu mengembangkan fitur pencarian atau penyaringan data guna meningkatkan interaktivitas dan fungsionalitas laporan. Adapun materi pemrograman web diantaranya pertemuan 1, konsep pemrograman web, pertemuan 2, Object Oriented Programming atau OOP, MVC, dan framework CodeIgniter 3 dan instalasinya. Konfigurasi CodeIgniter pada pertemuan 3, template Bootstrap pada pertemuan 4, pertemuan ke-5, konfigurasi database dan CRUD data. Pertemuan ke-6, tabel interaktif berbasis datatable.js. Pertemuan ke-7, session authentication. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, dashboard halaman daftar produk dan detail produk. Untuk pertemuan ke-10, 11, 12 yaitu library chart untuk CRUD belanja, trigger data. Untuk pertemuan 13, relasi tabel pada CI.
Pertemuan 14-15 library PDF dan filter data. Setelahnya kita melakukan ujian akhir. Bentuk pembelajaran mata kuliah pemrograman web yaitu pembelajaran langsung atau direct instruction, 2 pembelajaran kolaboratif, 3 pembelajaran project based learning. Metode pembelajaran kuliah, praktikum, dan tutorial. Dalam perkuliahan saya menggunakan beberapa saluran komunikasi seperti WhatsApp dan Learning Management System, yaitu Edlink, USN, Colacat. Referensi yang saya gunakan modul pemrograman web yang dikembangkan oleh tim, yaitu dan saya sendiri. Kemudian selanjutnya YouTube Framework Indonesia, tutorial Codecnator 3 dalam bahasa Indonesia, kemudian proyek membangun website berbasis PHP dengan Codecnator 3 oleh Awan Pribadi Basuki, Develop Media, Juni 2014. Adapun pendukungnya yaitu saya menggunakan media online untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait mata kuliah. Di awal pertemuan, saya akan menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu untuk ujian akhir semester 25%, untuk ujian akhir semester 25%, tugas 25%, dan kehadiran 15%, serta keaktifan mahasiswa dalam praktikum 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses mengajar saya pada mata kuliah pemrograman web pertemuan ke-15 dengan materi terkait penggunaan library FPDF untuk membuat laporan PDF dan filter data. Selamat menyaksikan, terima kasih. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-15. Untuk materi kita hari ini adalah penggunaan library portable dokumen format pada Codecnator 3. Jadi ini bagaimana kita menggunakan library yang namanya FPDF. Ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Pertama itu mahasiswa mampu memahami tentang library FPDF atau library portable data format. Kedua, mahasiswa mampu mengintegrasikan library FPDF dalam proyek pemrograman kita. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat dokumen PDF, mengatur tata letaknya, kemudian mengintegrasikan database pada library FPDF dengan menggunakan library FPDF. Yang keempat itu mahasiswa mampu menampilkan data yang terfilter berdasarkan kategori tertentu ke dalam dokumen PDF kita menggunakan library FPDF. Untuk library FPDF sendiri itu tidak hanya FPDF, tapi ada namanya .pdf. Tapi untuk praktikum kita di praktikum ke-15 ini kita menggunakan library FPDF. Jadi library FPDF itu memungkinkan kita untuk menghasilkan file PDF tanpa menggunakan pustaka PDF library. Kemudian kenapa ini daftar fitur utama dari library FPDF, yaitu kita bisa memposisikan teks dan gambar berdasarkan koordinat. Jadi kelebihannya itu kita bisa memposisikan teks dan gambar berdasarkan koordinat tertentu, sehingga menjadi salah satu fitur yang sangat berguna dan menjadi keunggulan dari FPDF itu sendiri. Kemudian ada juga kita bisa memilih ukuran teks. Jadi ada pilihan ukuran teks, ukuran kertas, kemudian format halaman dan margin, kemudian manajemen header dan footer, kemudian halaman pemisah, adanya dukungan gambar, JPEG, PNG dan seterusnya, kemudian adanya juga dukungan warna pada file PDF yang akan kita buat. FPDF ini yang sudah kita download semua dari www.fpdf.org. Kita tempatkannya di mana? Kita mendownload library FPDF
Ini untuk itu untuk library-nya. Kemudian untuk bisa dikenali library-nya itu, tadi kan library ditempatkannya di mana tadi ditempatkannya? Ya, di lantai. Kemudian agar library tadi itu dikenali, kita memasukkannya, kita membuat sebuah file yang namanya pdf.php. Isi dari file pdf.php ini adalah part di mana library tadi ditempatkan, ya, di mana penempatannya itu ada di departing folder fpdf, filenya fpdf.php. Untuk bisa mengerjakan yang poin 4, menampilkan data ke filter berdasarkan kategori, yang pertama itu kita lakukan dengan ini, kita membuat tampilan pada folder view-nya. Jadi kita membuat dulu file tampilan voice.php, jadi yang tampilan voice.php sekian sebelumnya yang di folder view admin itu kita buat dulu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau filter data itu kita butuh buat dia dalam sebuah form. Makanya ini gambarnya adalah form. Nah, form ini kalau kita bikin dia menunjuk ke sebuah controller admin. Nama controller, nama kelasnya adalah invoice. Fungsinya adalah invoice pesanan. Itu untuk yang tampil data. Sedangkan yang untuk cetak data, jadi sebenarnya kalau misalnya dia tampil data, dia arah tujuannya itu ke controller, tapi controller fungsi yang bukan cetak. Kan kita mau tampil data, tapi kalau yang cetak dia langsung ke file cetaknya. Ini ke controller juga, tapi controller cetak. Sedangkan kalau kita yang punya untuk menampilkan data, berarti ke controller yang untuk cari data. Jadi otomatis bisa dilihat bahwa nanti yang cetak itu pasti ke halaman yang bagaimana ke FPDF-nya. Kalau yang cari akan ke halaman controller untuk mencari data dulu. Nanti saja Shopee. Kemudian di sini juga dikasih Shopee. Kita jangan lupa simpan, kemudian kembali ke tampilan aplikasinya. Kita lihat hasilnya sudah muncul. DM-nya Kitty dan Shopee. Itu Shopee. Untuk bisa mengerjakan yang poin 4, menampilkan data ke filter berdasarkan kategori, yang pertama itu kita lakukan dengan ini, kita membuat tampilan pada folder view-nya. Jadi kita membuat dulu file tampilan voice.php. Jadi yang tampilan voice.php sekian sebelumnya yang di folder view admin itu kita buat dulu seperti ini. Ini untuk filter datanya
jadi maksudnya mana kenal itu saya jadi ada banyak hasil kayak udah ini. Jadi sudah kira-kira ini sudah tahu nih kalau ini unit I, ini DSC-nya atau jenis teks yang mau ditampilkan dari database. Kemudian yang ini adalah apa tadi? Satu itu ya border, apa pakai border atau tidak. Kalau satu berarti ada border di sekelilingnya, kalau dia nol berarti tidak ada border. Kalau satu berarti baris baru atau nyambung ke samping kan, yang baris baru jaraknya 1 milimeter. Fungsi apa namanya ini? Get invoice teman setup. Kenapa ada jasa kirim di situ? Jadi itu bedanya deh. Kalau kita pakai kategori dengan tidak pakai kategori. Kalau dia tidak pakai kategori, maksudnya kita langsung mencetak saja, tidak pakai kita tidak mau pakai filter data. Jadi kalau yang ini, kalau kita pakai cetak seperti ini, jadi kalau kita pakai cetak seperti ini, itu berarti tidak usah ada parameternya. Jadi ada yang tulisan di dalam sini, itu namanya parameter. Kalau kita pakai filter data, kalau kita pakai filter data berarti kita pakai parameter di dalamnya. Ada namanya di dalam itu. Kodenya kita bisa lihat ini sama saja. Kalau kita buat MySQL, berarti tampilkan data yang ada pada tabel ya. Tampilkan kalau bintangnya artinya ya semua data pada TB invoice. Kemudian kalau ini menampilkan data pada tabel user. Yang mana yang ditampilkan? Yang ID as itu adalah inisial, kayak misalnya Sul Kifli. Ya, kalau inisialnya Sul. Yang mana yang dipanggil Sul Kifli atau Sul? Oh iya, untuk ditampilan tabelnya nanti yang dipakai adalah yang Sulnya, nanti bukan yang Sul Kifli. Jadi yang di sini kayak begini. Kalau kayak yang ini user ID, berarti nanti controllernya. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi dari as user ID, berarti harusnya di sini user ID. Kalau kayak ini tabel user kolom nama. Inisialnya user nama. Ya, user nama. Berarti yang akan dipanggil pada controllernya adalah user. Ya, ini makanya di sini TXT-nya itu berisi $user nama. Ya. Kemudian yang where. Kalau misalnya kita pakai filtering data dengan tidak pakai filter data, selain yang parameter jasa kirim ini, apa yang membedakan? Kalau pakai filter data dengan tidak pakai filter data, kira-kira apa yang membedakan? Ada where-nya tidak kalau tidak pakai filter data berdasarkan kategori? Ada where-nya atau tidak? Ya, tidak ada. Kalau dia filter data berdasarkan kategori, berarti pakai where. Where-nya itu tergantung. Kalau kayak jasa kirim berarti where TB invoice jasa kirim. Di sini jasa kirim. Kenapa di sini jasa kirim? Kalau jasa kirim karena yang masuknya ada yang mau dicari adalah dari jasa kirim. Jadi kalau ini yang di sini parameternya harus sama dengan yang di sini. Kalau di atasnya jasa kirim berarti di sini juga jasa kirim. Jadi yang membedakannya pakai filter data atau tidak pakai filter data adalah where-nya. Kalau dia tidak pakai filter data berarti tidak pakai where. Kalau dia pakai filter data berarti dia otomatis pakai where. Dan penggunaan ini variabel pada parameter. Ada pertanyaan sampai sini? Oh iya, silakan bertanya, Sur. Apa yang perlu diubah ketika kita ingin membuat pencarian yang berbeda, bukan itu jasa kirim? Apa yang perlu diubah jika kita ingin menggunakan pencarian jenis rekaman? Ya, kalau misalnya kalian tanya temannya, kalau misalnya kita mau melakukan pencarian berdasarkan kategori
Yang terakhir, kalau kita pakai kategori ya seperti tadi, bahwa kalau misalnya kita pakai kategori berarti modelnya itu pakai parameter. Kalau tidak pakai kategori berarti tidak pakai parameter. Dan apa tadi satu lagi? Kode apa di modelnya? Ya, kode where-nya. Kalau misalnya kita pakai kategori, filter data pakai kategori berarti pakai kata where.